Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini merupakan pertemuan kita yang kelima ya, mengenai materi fungsi. Jadi fungsi ini merupakan materi lanjutan dari pertemuan keempat kemarin. Oke, sebelum kita memulai kelas hari ini, dianjurkan untuk berdoa sesuai dengan agama masing-masing, agar ilmu yang akan kita dapatkan pada pertemuan ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Jadi kita langsung saja untuk menuju ke slide yang pertama. Fungsi ini merupakan bagian dari relasi. Nah, hanya saja fungsi ini memiliki ketentuan yang lebih khusus. Kalau kemarin kita belajar relasi kan, asal himpunan A terhubung ke himpunan B itu kita sebut sebagai relasi. Namun tidak dengan fungsi, karena ada aturan. Aturannya seperti ini. Jadi, setiap anggota A harus terpasang habis dengan anggota B. Contohnya seperti di sini ya. Setiap anggota A harus terpasang habis dengan anggota B. Yang kedua, tidak boleh di fungsi itu membentuk cabang, seperti gambar di atas ini. Ini tidak boleh. A memiliki dua daerah hasil, ini tidak boleh ya kalau di fungsi. Biasanya A ini kita sebut sebagai daerah asal atau domain dari F, dan B kita sebut sebagai daerah hasil atau kodomain. Jadi di sini A ini sebagai domain dan B di sini sebagai kodomain. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau kita biasa sebut sebagai transformasi. Kita menuliskan fungsi A sama dengan B jika elemen A di dalam himpunan A ini dihubungkan dengan elemen B di dalam himpunan B. Jika FA sama dengan B, maka B dinamakan daerah bayangan dari A, dan A dinamakan prabayangan atau pre-image dari B. Nah, himpunan yang berisi semua nilai pemetaan dari fungsi ini biasanya kita sebut sebagai daerah jelajah atau range dari fungsi. Nah, daerah jelajah dari fungsi ini adalah himpunan bagian atau mungkin juga proper subset dari himpunan B. Selanjutnya, seperti yang saya bilang tadi, fungsi adalah relasi yang khusus di mana elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan fungsi itu. Nah, frasa dihubungkan di sini adalah tepat satu elemen di dalam himpunan B. Jadi dihubungkan tepat satu elemen. Berarti bahwa jika A, B ini merupakan elemen dari fungsi dan A, C ini merupakan elemen juga dari fungsi, maka B di sini sama dengan C. Seperti itu ya. Nah, fungsi juga dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk, diantaranya himpunan pasangan terurut seperti pada relasi, formula pengisian nilai assignment, misalnya ada contoh Fx di sini adalah 2x ditambah 10 atau Fx merupakan sama dengan x kuadrat dan lain-lain. Dispesifikasikan juga sebagai kata-kata, misalnya F adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner, atau bisa juga kita spesifikasikan dalam bentuk kode program atau source code koordinat. Ini merupakan contoh dari relasi. Di sini saya mempunyai himpunan A dengan anggota 1, 2, 3 dan himpunan B dengan anggota U, V, dan juga W. Ini adalah fungsi A ke B, di mana anggota A di sini
tepat memiliki satu hasil di daerah B. Ya. Daerah asal dari F ini adalah A dan daerah hasilnya ini adalah B. Nah, di sini jelajah F adalah U, V, dan juga W. Di mana hal ini sama dengan anggota dari himpunan B sendiri. Misalnya di sini saya mempunyai relasi dari himpunan A dengan anggota 1, 2, 3 dan himpunan B dengan anggota U, V, dan W. Di sini 1 terhubung dengan U, 2 terhubung dengan U, 3 terhubung dengan V. Ini bisa kita sebut sebagai fungsi dari A ke B. Meskipun U di sini merupakan bayangan dari dua elemen dari himpunan A. Di sini A kita sebut sebagai daerah asal fungsi dan B kita sebut sebagai daerah hasil. Di mana jelajah untuk fungsi ini adalah U dan V. Kita contohkan lagi, di sini himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, dan himpunan B memiliki anggota U, V, dan W. 1 terhubung dengan U, 2 terhubung dengan V, 3 terhubung dengan W. Dari sini kita bisa melihat ini bukan merupakan fungsi ya. Kenapa? Karena di sini tidak semua elemen, tidak semua anggota dari himpunan A ini dipetakan ke himpunan B. Ada satu elemen yaitu 4. Di sini 4 tidak memiliki pasangan di himpunan B, maka ini kita tidak bisa sebut sebagai fungsi. Ada contoh lagi di sini. Himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, himpunan B dengan anggota U, V, dan W. Di sini 1 terhubung dengan U, 1 juga terhubung dengan V, 2 terhubung dengan V, dan 3 terhubung dengan W. Dari sini kita perhatikan, ini bukan termasuk fungsi. Karena apa? Karena 1 di sini dipetakan sebanyak 2 kali ke elemen B, yaitu ke U dan juga ke V. Nah, menurut aturan yang pertama tadi, anggota A itu tidak boleh membentuk cabang. Kita lanjutkan ke jenis fungsi ya. Di sini ada jenis-jenis fungsi. Yang pertama, one-to-one atau into, injektif. Nah, fungsi F dikatakan 1 ke 1 atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Jadi, kita perhatikan di sini, himpunan A dengan anggota A, B, C, D, dan himpunan B dengan anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini elemen dari himpunan A tepat memiliki satu daerah bayangan ya. Tepat memiliki satu daerah bayangan. Di sini kan tidak ada daerah bayangan yang sama antara elemen anggota A. Jadi ini dikatakan fungsi 1 ke 1. Misalnya ada contoh di sini himpunan A dengan anggota 1, 2, 3 dan himpunan B dengan anggota U, V, dan W. Di sini 1 berpasangan dengan W, 2 berpasangan dengan U, dan 3 berpasangan dengan V. Ini merupakan contoh dari relasi atau contoh dari fungsi 1 ke 1. Nah, misalnya ini. Ada contoh lagi, himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, dan himpunan B dengan anggota U, V, dan W. Di sini 1 berpasangan dengan U, 2 berpasangan dengan U, 3 berpasangan dengan V. Ini kita sebut sebagai fungsi, ya, tapi bukan termasuk fungsi 1 ke 1. Karena apa? Karena di sini 1 dan 2 memiliki daerah bayangan yang sama, yaitu U. Ini bukan termasuk fungsi 1 ke 1, tapi termasuk fungsi. Tetapi tidak jenis fungsi yang 1 ke 1, seperti itu ya.
Dipahami dulu. Yang kedua, jenis fungsi pada atau surjektif. Nah, fungsi F dikatakan surjektif jika setiap elemen dari himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen dari himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen himpunan B ini merupakan jelajah dari fungsi F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Jadi, kalau surjektif atau fungsi pada ini, seluruh elemen di B ini merupakan jelajah dari F. Oke, kita langsung ke contoh. Ini ada contoh. Saya mempunyai himpunan A dengan anggota 1, 2, dan 3. Dan anggota himpunan B dengan elemen U, V, dan W. Di sini, fungsinya 1 ke U, 2 ke U, 3 ke V. Ini merupakan fungsi ya, tapi bukan termasuk fungsi surjektif. Karena apa? Karena W di sini bukan termasuk daerah jelajah dari F. Sedangkan kalau fungsi surjektif itu syaratnya, semua elemen di B ini merupakan daerah jelajah dari F. Seperti itu ya. Ini contoh lagi. Ini ada relasi himpunan A dengan anggota 1, 2, 3 dan himpunan B dengan anggota U, V, dan W. Nah, di sini 1 berpasangan dengan W, 2 berpasangan dengan U, dan 3 berpasangan dengan V. Ini merupakan fungsi surjektif karena apa? Semua anggota di elemen B ini merupakan jelajah dari F. Seperti itu ya. Ini kan seluruhnya kan merupakan daerah jelajah. Maksudnya ada pasangannya, seperti itu. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi bijeksi, di mana fungsi ini dikatakan berkoresponden 1 ke 1 atau bijeksi jika ia termasuk fungsi 1 ke 1 dan juga fungsi pada atau surjektif. Misalnya, di sini saya mempunyai relasi himpunan A dengan anggota 1, 2, dan juga 3. Lalu di sini saya mempunyai himpunan B dengan anggota U, V, dan W. Di sini 1 berpasangan dengan U, 2 berpasangan dengan V, dan 3 berpasangan dengan, 2 berpasangan dengan W, dan 3 berpasangan dengan V. Ini merupakan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1. Dan juga termasuk fungsi pada atau subjection. Karena apa? Surjection. Karena apa? Karena di sini di anggota B ini seluruh anggotanya itu menjadi daerah bayangan seperti itu. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari fungsi ya. Kalau misalnya ini ada fungsi f(x) sama dengan x-1 merupakan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 karena f adalah fungsi 1 ke 1 maupun fungsi pada. Ini kita bisa lihat di sini. Ini ada suatu fungsi di mana A dengan anggota A, B, C dan B dengan anggota 1, 2, 3 dan 4. A berpasangan dengan 3, B berpasangan dengan 1 dan C berpasangan dengan 4. Ini merupakan fungsi 1 ke 1 ya, karena setiap elemen A mempunyai anggota bayangan tepat 1 di elemen B. Namun, ini bukan termasuk fungsi surjektif. Karena apa? Di anggota B ini ada angka 2 yang tidak memiliki pasangan, seperti itu. Kita lanjut ke sini. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini merupakan fungsi surjektif. Karena apa? Karena di sini elemen B itu semua elemennya mempunyai pasangan ya. Semua elemennya itu menjadi daerah bayangan. Namun bukan termasuk fungsi 1 ke 1. Karena apa? Di sini ada elemen A, 2 elemen A yaitu A dan D yang memiliki daerah bayangan yang sama, yaitu 2. Jadi dia merupakan surjektif, namun bukan fungsi 1 ke 1. Seperti itu.
Kita lanjutkan lagi. Di sini ada fungsi ya. Ini ada fungsi di mana A dengan 2, B dengan 1, C dengan 3, dan D dengan 2. Di sini bukan termasuk fungsi 1 ke 1. Ya kan? Bukan termasuk fungsi 1 ke 1 maupun bukan termasuk fungsi pada. Jadi dia bukan keduanya. Bukan fungsi 1 ke 1 dan bukan fungsi pada. Karena di sini ada elemen A, yaitu A dan D yang memiliki daerah bayangan yang sama. Jadi dia bukan fungsi 1 ke 1. Lalu, kenapa dia tidak surjektif? Karena ada daerah B, yaitu angka 4 ini yang tidak menjadi daerah hasil. Gitu kan? Tidak berpasangan. Kita lanjutkan lagi ke sini. Nih, ada himpunan A dengan anggota A, B, C, dan D. Lalu himpunan B dengan anggota 1, 2, 3, dan 4. Di sini dikatakan bukan fungsi. Karena apa? Karena di sini A tidak boleh bercabang kan tadi aturannya. Sedangkan di sini A bercabang sebanyak 2 kali, yaitu ke 1 dan ke 2. Maka ini bukan termasuk fungsi. Nah, jika F ini adalah fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan atau inverse dari F ini. Balikan fungsi dilambangkan seperti ini, F inverse ini. Misalkan A adalah anggota dari himpunan A dan B adalah anggota dari himpunan B, maka F inverse dari B sama dengan A jika FA sama dengan B. Nah, fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 sering dinamakan juga sebagai fungsi yang invertible atau dapat dibalikkan. Sedangkan jika fungsi itu dikatakan non-invertible atau tidak dapat dibalikkan, jika dia bukan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1. Karena fungsi dari ini, dari balikannya ini pasti tidak ada. Kita lanjutkan. Di sini ada contoh relasi anggota himpunan A dengan elemen 1, 2, 3 dan B dengan elemen U, V, dan W. Di sini pasangannya 1 dengan U, 2 dengan W, dan 3 dengan V. Ini adalah fungsi yang berkoresponden 1 ke 1. Sehingga balikan dari fungsi F ini adalah U1, W2, dan V3. Jadi ini merupakan fungsi yang invertible. Seperti itu. Ini ada contoh soal seperti ini. Dipelajari sendiri ya kalau ini. Sekarang kita masuk ke komposisi dari dua buah fungsi. Misalnya, G ini adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, dan F ini adalah fungsi dari himpunan B ke C. Maka komposisi dari F dan G ini kita notasikan seperti ini. Ini adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh notasi seperti ini. Oke, ini merupakan contoh dari itu. Misal kita masuk ke soal ya, kita diberikan fungsi f(x) sama dengan x min 1 dan gx sama dengan x kuadrat plus 1. Tentukan FOG dan GOF-nya. Yang pertama yang ditanyakan adalah mencari FOG-nya. Oke, FOGX di sini sama dengan FGX, di mana GX-nya di sini x kuadrat plus 1. Kita masukkan di sini x kuadrat plus 1. Oke, sama dengan x kuadrat plus 1 min 1. Min 1 dari mana? Dari sini. X di sini adalah nilainya ini ya. Min 1. Oke, x kuadrat plus 1 min 1. Plus 1 dan min 1 ini kan 0 ya. Jadi tinggal x kuadrat. Coba dipahami lagi. Ini
pelajaran SMA ya. SMA kelas 10 ini. Selanjutnya kita mencari GOFX-nya ya. Di sini rumusnya menjadi GFX, di mana Fx-nya ini nilainya X min 1. Oke. G di sini kan nilainya X kuadrat plus 1. Oke, kita tulis X kuadrat plus 1. Nah, ini X min 1 ini kan dikuadratkan. Jadi kita pecah menjadi seperti ini. Lalu plus 1. Dari perkalian yang disubstitusinya seperti ini, maka menghasilkan X kuadrat plus 2X plus 1 plus 1. Sama dengan X kuadrat plus 2X plus 2. Ini merupakan hasilnya. Dipahami dulu. Sekiranya nanti untuk bab ini, untuk perhitungan ini, kalau nggak paham ini, bisa ditanyakan ke saya. Karena menurut saya ini tuh pelajaran pas kita duduk di bangku SMA kelas 10 mungkin ya. Perkalian-perkalian seperti ini tuh. Nah, kita lanjut beberapa fungsi khusus. Di antaranya ada fungsi floor dan fungsi ceiling. Kalau misalnya fungsi floor ini untuk menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Sedangkan fungsi ceiling dari X ini menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Gampangnya, kalau fungsi floor itu membulatkan ke bawah, kalau fungsi ceiling itu membulatkan ke atas. Kita contohkan ini ya. Ini merupakan fungsi floor, jadi dia dibulatkan ke bawah. 3,5 jadi 3. Ini juga merupakan fungsi floor ya. 0,5 menjadi 0. 4,8 menjadi 4. Oke. 0,5 menjadi minus 0,5 menjadi minus 1. Minus 3,5 menjadi minus 4. Selanjutnya adalah fungsi modulo. Misalkan di sini A merupakan bilangan bulat sembarang dan M ini adalah bilangan bulat positif. Ketika A mod M, maka memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M. Misalnya contoh dari fungsi modulo, di sini ada 25 mod 7, maka hasilnya akan 4. 3612 mod 45, maka hasilnya akan 12. Beberapa fungsi yang lain, contohnya fungsi faktorial. Seperti ini, fungsi eksponensial. Ini ada untuk kasus perpangkatan yang negatif, maka rumusnya seperti ini. Lalu yang terakhir adalah fungsi logaritmik. Log. Demikian penjelasan untuk materi fungsi pada hari ini. Semoga apa yang telah saya jelaskan tadi bisa dipahami dengan teman-teman. Apabila ada pertanyaan mengenai materi yang sudah saya jelaskan tadi, bisa ditanyakan di grup WhatsApp ya. Oke, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf atas keterbatasan kita dalam perkuliahan ini karena adanya pandemi. Semoga masih masih semangat gitu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.